Angin gurun berembus pelan di lembah Makkah, membawa jejak dua sosok mulia, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, yang baru saja menyelesaikan tugas agung membangun Ka'bah. Dengan penuh haru, Ibrahim menatap bangunan kubus tersebut, sementara Ismail berdiri dengan penuh hormat, menjadi bukti pengorbanan seorang ayah. Namun ujian Ibrahim belum berakhir. Kehidupannya adalah serangkaian ujian tak berkesudahan yang menguji ketabahan dan ketaatannya kepada Allah. Gelar Khalilullah diperoleh melalui cobaan demi cobaan. Dari api Namrud, perpisahan di padang gersang, hingga kesiapan untuk mengorbankan putranya. Kini, Allah mengujinya kembali dengan sebuah perintah yang akan menjadi tanda abadi kesucian lahir dan batin yang akan diwariskan hingga akhir zaman. Gelar Khalilullah itu ditempa dalam api Namrud yang dingin, diuji dengan perpisahan di padang gersang, dibuktikan dengan kesiapan menyembelih putra tercinta, dan kini Allah bermaksud mengujinya kembali dengan sebuah perintah yang menyangkut fitrah dan kesucian jasmaninya. Perintah ini akan menjadi tanda abadi bagi kesucian lahir dan batin, sebuah syariat yang kelak akan diwariskan hingga akhir zaman. Sebelum kita menyelami lebih dalam kisah ketaatan yang menggetarkan hati ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini agar terus dapat menyebarkan kisah-kisah inspiratif Islami. Silahkan subscribe, like video ini jika Anda menyukainya, berikan komentar terbaik Anda mengenai hikmah yang bisa dipetik, dan share video ini kepada keluarga serta kerabat tercinta agar manfaatnya semakin meluas. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah sosok nabi yang Allah puji secara khusus dalam Al-Quran sebagai contoh teladan yang hanif, lurus, dan patuh. Beliau adalah pemimpin yang selalu mendahulukan kehendak Allah di atas segalanya. Kesucian hati Ibrahim telah teruji dengan sempurna. Tidak ada sedikit pun celah bagi kesyirikan atau keterikatan duniawi di dalamnya. Namun Allah adalah Zat yang Maha Suci dan menyukai kesucian. Syariat yang diturunkan kepada para utusannya tidak hanya mengatur urusan hati, tetapi juga mengatur kesucian fisik jasmani, karena jasmani adalah kendaraan bagi ruh untuk beribadah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan, merujuk pada hadits-hadits sahih, bahwa khitan adalah bagian dari kalimat-kalimat ujian, bikalimatin, yang Allah berikan kepada Ibrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia menunaikannya." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Kalimat-kalimat ujian ini mencakup perkara fitrah, kebersihan, dan kesucian yang menyeluruh. Perintah khitan bagi Ibrahim bukan sekedar urusan medis atau tradisi, melainkan sebuah teologi kesucian. Sebelum masa Ibrahim, belum pernah ada syariat yang memerintahkan manusia untuk memotong sebagian anggota tubuhnya demi alasan spiritual. Ibrahim adalah manusia pertama yang Allah pilih untuk memikul beban syariat fitrah ini. Hal ini menegaskan bahwa kesucian seorang mukmin haruslah paripurna, hatinya suci dari syirik dan badannya suci dari najis dan kotoran. Khitan menjadi tanda pembeda, sebuah stempel fisik yang menunjukkan penyerahan diri total seorang hamba kepada Sang Pencipta, bahkan untuk bagian tubuhnya yang paling intim dan tersembunyi. Al-Quran dan Sunnah menuntun kita untuk memahami bahwa ketaatan Ibrahim tidak mengenal batas usia. Justru perintah khitan ini turun ketika beliau sudah melewati masa mudanya yang penuh gejolak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Ibrahim alaihi salam berkhitan setelah usianya mencapai 80 tahun, dan beliau berkhitan dengan menggunakan Al-Qaddum. Mari kita merenungkan situasi ini dengan hati yang mendalam. Di usia 80 tahun, kulit manusia sudah mulai mengendur. Fungsi syaraf dan penyembuhan luka tidak lagi secepat ketika muda. Rasa sakit yang dirasakan oleh seorang lanjut usia bisa berakibat fatal. Pada masa itu, tidak ada teknologi medis modern, tidak ada anestesi, bius yang dapat menghilangkan rasa sakit,
dan tidak ada ruang bedah yang steril. Yang ada hanyalah wahyu Allah yang turun, memerintahkan sang nabi untuk memotong kulfah, kulup atau kulit yang menutupi ujung kemaluan. Bagi logika manusia biasa, perintah ini akan mengundang ribuan keraguan dan keberatan. Mengapa harus sekarang ya Allah, di saat aku sudah tua dan ringkih? Bukankah ini berbahaya bagi kesehatanku? Alat apa yang harus aku gunakan? Namun sosok yang menerima wahyu ini bukanlah manusia biasa. Beliau adalah Khalilullah. Di dalam kamus kehidupan Ibrahim, tidak ada kata tapi atau nanti jika sudah berhadapan dengan titah Tuhannya. Ketika Allah berfirman, Ibrahim hanya mengenal satu respons, satu jawaban yang mencerminkan iman sejati. Sami'na wa atokna. Kami dengar dan kami taat. Menyadari bahwa ini adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membuang waktu barang sedetik pun. Beliau tidak menunda perintah itu hingga hari esok, tidak menunggu mencari tabib ahli, dan tidak mencari alat bedah yang paling halus. Kebersegeraan dalam amal adalah ciri khas para nabi, dan Ibrahim adalah imam mereka dalam hal ini. Beliau ingin membuktikan kepada Allah bahwa kecintaannya kepada Sang Pencipta mengalahkan rasa takutnya akan rasa sakit atau bahaya fisik. Riwayat menyebutkan bahwa beliau berhitan menggunakan Al-Qaddum. Para ulama, termasuk Ibnu Katsir dan Al-Hafiz Ibnu Hajar, memberikan dua penjelasan mengenai makna Al-Qaddum. 1. Sebuah alat pertukangan seperti kapak kecil atau beliung yang biasa digunakan untuk membelah atau meraut kayu. 2. Nama sebuah daerah atau desa di wilayah Syam. Jika kita merujuk pada makna pertama, sebuah kapak kecil atau beliung, betapa mengerikannya bayangan peristiwa tersebut. Bayangkan tingkat kepatuhan dan keberanian fisik yang dibutuhkan. Nabi Ibrahim mengambil alat perkakas kasar yang ada di sekitarnya saat itu, karena beliau tidak ingin keterlambatannya dalam mematuhi Allah disebabkan oleh urusan mencari alat yang lebih layak. Beliau mengeksekusi perintah itu sendirian, di usianya yang ke-80 tahun. Darah menetes membasahi bumi, rasa sakit yang luar biasa menyengat tubuh tuanya, namun hatinya diliputi kesejukan ridho. Luka fisik itu tidak ada artinya dibandingkan dengan ketakutan beliau akan keterlambatan dalam memenuhi panggilan Tuhannya. Inilah esensi tauhid yang sebenarnya, bahwa tubuh, darah, dan nyawa ini semuanya adalah milik Allah, dan Sang Pemilik berhak mengambil kembali sebagian kecil darinya untuk disucikan. Setiap syariat yang Allah turunkan pastilah mengandung hikmah yang luar biasa, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Khitan bukan sekedar tindakan pemotongan kulit, melainkan memiliki dimensi spiritual, teologis, dan medis yang mendalam. Para ulama telah menggali hikmah-hikmah tersebut untuk memperkuat iman kita. Hikmah khitan yang pertama, stempel perjanjian suci, mitsak. Khitan adalah stempel fisik pada tubuh seorang mukmin, lambang perjanjian abadi antara dirinya dengan Allah. Layaknya stempel pada sebuah surat resmi, khitan menandakan bahwa orang tersebut telah menyerahkan dirinya termasuk hal yang paling pribadi, di bawah aturan syariat Allah. Ini adalah tanda pembeda antara pengikut milah Ibrahim, ajaran tauhid yang murni, dengan umat-umat penyembah berhala. Hikmah khitan yang kedua yaitu kesempurnaan toharoh, bersuci. Islam adalah agama kebersihan dan kesucian. Allah itu maha suci dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kulub adalah tempat bernaungnya kotoran, sisa air seni, dan bakteri. Jika bagian ini tidak dihilangkan, maka seseorang akan kesulitan untuk membersihkan najis secara tuntas. Padahal, sucinya badan dari najis adalah syarat mutlak diterimanya sholat dan ibadah lainnya. Khitan memastikan seorang hamba dapat bersuci dengan sempurna, memastikan kesiapannya setiap saat untuk menghadap Tuhannya. Hikmah khitan yang ketiga yaitu meredam hawa nafsu yang liar. Secara filosofis, khitan dipandang sebagai latihan pertama mengendalikan syahwat. Tidak menghilangkannya sama sekali, namun meredam sensitivitas berlebih sehingga manusia lebih mudah mengendalikan hawa nafsunya, bukan sebaliknya. Ini adalah langkah awal penyucian jiwa yang dimulai dari penyucian fisik. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam
tidak berhenti pada dirinya sendiri. Beliau adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Dan setiap praktik ketaatannya selalu menjadi sunnah, jalan, bagi keturunannya. Ibnu Katsir mencatat berbagai riwayat sejarah yang menyebutkan bahwa setelah Nabi Ibrahim berkhitan, beliau juga mengkhitan anak-anaknya. Nabi Ismail alaihissalam dikhitan pada usia 13 tahun. Usia remaja di mana seorang anak sudah memahami rasa sakit. Namun Ismail yang penyabar patuh mengikuti jejak ketaatan ayahnya. Sementara itu, ketika Nabi Ishak alaihissalam lahir, Nabi Ibrahim mengkhitannya pada saat usianya baru menginjak hari ke-7. Tindakan ini membangun tradisi baru yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Mengkhitan bayi pada hari ke-7 kelak menjadi sunnah, anjuran kuat dalam syariat Islam. Karena proses penyembuhan luka pada bayi jauh lebih cepat, mengurangi rasa sakit, dan menghindarkan mereka dari trauma psikologis di kemudian hari. Tradisi kesucian fitrah ini dijaga dengan sangat ketat oleh keturunan Ibrahim, baik dari jalur Bani Israel maupun bangsa Arab hingga hari ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mengikuti millah Ibrahim, ajaran Ibrahim yang lurus. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 123. Kemudian, kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, Hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ajaran yang Hanif artinya ajaran yang selalu condong kepada kebenaran dan menjauhi kebatilan secara total. Khitan adalah salah satu manifestasi fisik yang paling nyata dari sifat Hanif tersebut. Ketika budaya-budaya kuno lain membiarkan tubuh manusia dalam keadaan kotor atau melakukan modifikasi tubuh yang merusak, seperti tato atau memotong anggota tubuh untuk persembahan berhala, syariat Ibrahim datang dengan konsep memodifikasi tubuh semata-mata demi kebersihan, kesehatan, dan ketaatan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW kemudian menetapkan khitan sebagai bagian mutlak dari fitrah umat Islam, sebuah lambang keislaman yang tidak boleh ditinggalkan. Begitu agungnya syariat peninggalan Ibrahim ini, hingga para ulama fikih mewajibkannya bagi laki-laki. Seseorang yang baru masuk Islam, muhalaf, sangat dianjurkan untuk segera berkhitan sebagai tanda lahiriah kepindahannya ke dalam agama tauhid, meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di puncak usia senjanya. Mari kita renungkan kembali detik-detik ketaatan itu. Tidak ada riwayat detail tentang berapa lama Nabi Ibrahim berbaring memulihkan lukanya. Namun, bisa dipastikan rasa perih itu menemaninya berhari-hari. Beliau hidup di iklim gurun yang keras, di mana debu dan keringat adalah bagian dari keseharian, menjadikan perawatan luka di area sensitif dengan pengobatan kuno sebagai tantangan yang sangat besar. Namun tidak pernah tercatat satupun keluhan yang keluar dari lisan sang nabi. Sebaliknya, setiap tetes darah yang keluar dan setiap denyut rasa nyeri diubahnya menjadi zikir dan tasbih. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang lemah, fakir, sementara Allah adalah zat yang maha kuat dan berkuasa. Kisah ini juga membedakan seorang utusan Allah dari seorang filsuf. Para filsuf mungkin dapat menemukan konsep moral melalui akal, namun hanya seorang nabi yang siap meneteskan darah dan memotong bagian tubuhnya semata-mata karena iman kepada perintah langit yang tidak dapat ditawar-tawar. Kisah Nabi Ibrahim berkhitan di usia 80 tahun dengan kapak ini seringkali dianggap sebagai cerita masa lalu semata. Namun, bagi orang-orang yang berakal, kisah ini menyimpan hikmah yang mendalam bagi umat di akhir zaman. Di era modern saat ini, melaksanakan syariat agama seringkali ditunda dengan berbagai alasan. Nanti saja kalau sudah tua baru berhijab. Nanti saja kalau sudah mapan baru bersedekah. Nanti saja kalau sedang tidak sibuk baru sholat. Kita menunda ketaatan padahal tubuh kita sehat, fasilitas hidup kita lengkap, dan keadaan kita aman. Lalu lihatlah sang kekasih Allah. Beliau sudah sangat tua, ringkih, perintah itu menyakitkan secara fisik, dan alat yang digunakan kasar. Namun, adakah kalimat nanti dari lisan beliau? Tidak. Kisah ini mengajarkan prinsip al-mubadaroh bil a'mal, bersegera dalam beramal, bahwa hidayah dan perintah Allah adalah tamu yang sangat mulia,
Ia tidak boleh dibiarkan menunggu di depan pintu. Ia harus segera disambut dan dieksekusi dengan segala daya dan upaya yang dimiliki. Keselamatan dan kesuksesan di mata Allah tidak diukur dari seberapa sempurna hasil yang kita capai secara duniawi, melainkan seberapa cepat dan tulus respons kita saat kalimatnya dikumandangkan. Pada akhirnya, luka dari kapak Al-Qadum Jitu mengering dan sembuh. Namun, bekas dari ketaatan itu tidak pernah hilang. Tidak di tubuh beliau, tidak di buku catatan amal malaikat, dan tidak dalam sejarah umat manusia. Tindakan Nabi Ibrahim memotong ujung kemaluannya di usia senja telah menancapkan fondasi toharah atau kesucian yang menyelamatkan miliaran manusia dari berbagai penyakit hingga hari kiamat. Lebih dari itu, tindakan tersebut membuktikan bahwa tubuh jasmani bukanlah tuan yang harus selalu dimanjakan. Ruh yang bertauhid adalah tuan yang sebenarnya, yang sanggup menundukkan fisik untuk patuh pada syariat ilahi. Ketika hari ini kita melihat seorang bayi mungil diangkat ke ruang bedah untuk dihitan, sesungguhnya mereka sedang berjalan di atas rute ketaatan yang sama yang pernah diukir oleh seorang kakek tua di Padang Syam ribuan tahun yang lalu. Mereka sedang menyambung tali ketauhidan dengan Ibrahim alaihi salam. Mereka mengukuhkan diri sebagai bagian dari umat yang menyambut seruan fitrah, menegakkan kesucian luar dan dalam, dan membuktikan bahwa kecintaan kepada Sang Pencipta selalu menuntut pengorbanan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.